Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, perkenalkan nama kakak adalah Kak Nuriska. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang binatang halal dan binatang yang haram. Oh iya, sebelumnya kakak mau tanya nih, apakah kalian semua sudah tahu apa itu binatang halal dan binatang yang haram? Belum tahu? Baik, kita belajar bersama-sama ya. Yuk kita mulai materinya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian, simak dan dengarkan dengan baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian binatang halal dan binatang yang haram. Apa sih pengertian dari binatang yang halal itu? Binatang yang halal yaitu semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan dan syariat agama dan juga membawa manfaat untuk tubuh manusia. Sebaliknya yaitu pengertian dari binatang yang haram. Apa sih pengertian dari binatang yang haram itu? Binatang yang haram yaitu semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam ataupun jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak menyebut nama Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis binatang halal. Apa saja sih jenis-jenis binatang yang halal itu? Jenis-jenis binatang halal ada dua. Yang pertama yaitu semua jenis binatang yang hidup di air dan yang kedua yaitu semua jenis binatang yang hidup di darat. Nah, maksudnya jenis-jenis binatang yang hidup di air yaitu semua jenis binatang yang hidup di air tawar maupun di air laut semua itu dihalalkan asalkan binatang tersebut tidak meracuni atau membahayakan bagi tubuh manusia. Nah, contohnya yaitu seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan juga kerang laut. Tetapi ada juga binatang air yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena binatang tersebut hidup di dua alam. Contohnya yaitu seperti katak dan juga buaya. Kemudian selanjutnya adalah jenis binatang halal yang kedua, yaitu semua jenis binatang yang hidup di darat. Nah, maksudnya adalah semua jenis binatang yang hidup di darat itu hukumnya halal selagi baik dan juga sesuai dengan syarat, serta tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga dengan proses penyembelihan yang benar. Nah, beberapa contoh binatang-binatang darat yang halal untuk dimakan adalah seperti sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, dan juga bebek, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu materinya tentang jenis-jenis binatang haram. Nah, jenis-jenis binatang haram itu ada dua. Yang pertama yaitu haram karena zatnya dan yang kedua yaitu haram karena faktor dari luar. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu binatang yang haram karena zatnya. Nah, binatang ini ada 5 jenis. Yang pertama yaitu binatang tersebut haram karena taringnya. Nah, contohnya yaitu seperti harimau, kucing, dan juga serigala. Kemudian jenis yang kedua yaitu binatang tersebut haram karena kukunya. Contohnya yaitu seperti burung elang, burung hantu, dan juga burung raja wali. Dan jenis yang ketiga yaitu binatang tersebut diharamkan karena diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya yaitu seperti tikus, ular, dan kalajengking. Kemudian yang keempat, binatang tersebut diharamkan karena binatang tersebut menjijikkan, yaitu contohnya seperti cacing, kutu, dan juga kecoa. Dan yang kelima yaitu bigol. Bigol merupakan hewan hasil dari perkawinan antara dua jenis binatang yang berbeda. Kemudian jenis binatang haram yang kedua yaitu binatang tersebut diharamkan karena faktor dari luar, yaitu seperti yang pertama, binatang tersebut tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, yang kedua yaitu bangkai, yang ketiga yaitu jalalah atau hewan yang suka makan makanan yang kotor dan najis, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu keledai jinak.
Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang menghindari binatang haram. Binatang haram tidak baik untuk dikonsumsi karena bisa membahayakan tubuh manusia dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Maka ada beberapa cara yang harus dilakukan agar kita terhindar dari hal tersebut. Yang pertama yaitu kita harus selektif memilih makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua yaitu kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang ketiga yaitu kita harus memperbanyak teman yang soleh. Dan yang keempat yaitu kita harus meyakini bahwa binatang yang haram itu tidak baik untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu kita tidak meminum obat-obatan dari hewan yang haram. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya agar senantiasa makan makanan dari binatang yang halal dan menghindari makan makanan dari binatang yang haram ataupun mengharamkan dari binatang yang halal. Allah memerintahkan demikian supaya hambanya mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Jadi, kesimpulan materi hari ini adalah binatang halal merupakan semua jenis binatang yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian, binatang haram merupakan semua jenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Jenis-jenis binatang halal contohnya yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh dari binatang yang haram yaitu seperti ular, tikus, kecoa, dan lain-lain. Nah, kita sebagai umat muslim wajib untuk menghindari makan makanan dari binatang yang haram karena itu bisa menimbulkan berbagai penyakit dan bisa membahayakan tubuh manusia. Dan kita sebagai umat muslim hendaknya senantiasa untuk mengkonsumsi makan makanan dari binatang yang halal. Itu semua sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, sekian materi dari kakak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa belajar yang rajin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.